Kalau bodoh jangan jadi menteri. Orang Indonesia 300 juta, kenapa pilih orang bodoh menjadi menteri? Takut alah lawak adalah. Takut dia kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel gua Rizal Saputra. Oke guys, Malaysia sedang krisis beras dan Menteri Pertanian dari Malaysia datang ke Indonesia untuk minta tolong impor beras ke Malaysia. Namun seperti tidak menerima kenyataan, ada salah satu warga dari negara Malaysia yang menghina dan tidak terima ya kalau Malaysia minta bantuan ke Indonesia, sampai mengkritik atau menghina Menteri Pertanian Indonesia. Nah, seperti apa videonya, kita langsung aja reaction di channel The Wenderer ya, dimana ada sebuah videonya yang berjudul orang Malaysia ini tolak beras dan hina Menteri Indonesia, warga Indonesia beri balasan cerdas. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja reaction videonya guys, check it out. Wajib Malaysia tak terima kenyataan. Oke guys, jangan lupa kunjungi channel The Wenderer ya. Kalau bodoh jangan jadi menteri. Orang Indonesia 300 juta, kenapa pilih orang bodoh menjadi menteri? takut alah lawak adalah. Takut dia kata Di tengah kenyataan bahwa Malaysia kini harus mengimpor beras dari Indonesia dan mulai tertarik untuk mempelajari teknologi pertanian dari negeri tetangga, muncul sosok Pakcik Malaysia yang menolak menerima kenyataan. Ia tak bisa menerima bahwa Indonesia, yang dulu kerap diremehkan, kini telah berkembang pesat dan menjadi salah satu negara dengan sektor pertanian termaju di Asia Tenggara. Pakcik tersebut justru merespons dengan hinaan dan merendahkan pernyataan Menteri Pertanian Indonesia. Namun, hal ini dibalas cerdas sama warga Indonesia kepada Pakcik tersebut. Dan kekaguman perubahan khasnya teknologi Ini pertanian Menteri di Indonesia Pertanian Malaysia ya, sampai datang ke Indonesia itu yang gunanya untuk apa ya? Pasti ada maksud dan tujuan. Irigasi pompa Irpom kita kenali. Mereka akan kirim timnya belajar di Indonesia. Saat ini kita support di saat negara sahabat, negara tetangga Malaysia, Filipina dan Jepang kesulitan pangan. Itu kebanggaan kita. Jadi atas komentar dari Menteri ini Bukan, banyak itu di Jepang itu produktivitas. Baru saja kami ketemu Menteri Pertanian Malaysia. Itu produktivitas karena ada climate change, perubahan iklim. Kemudian kita mengantisipasi kemarin perubahan iklim itu dengan langkah cepat. Saya malas nak bercakap tentang negara Indonesia ni. Tetapi bila seorang menteri bercakap benda palsu, Menteri Indonesia ni, dari menteri sampai bawah lah saya cakap Malaysia, Menteri Malaysia berjumpa dengan Menteri Indonesia, ingin belajar. Malaysia, Thailand, Vietnam hadapi krisis beras, minta belajar dengan Indonesia. Sejak saya lahir kepada Menteri Indonesia yang bercakap tadi, saya tak pernah tengok lagi krisis beras di Malaysia. Pekerja Bangladesh datang Malaysia, tanggung beras setiap hari. Janganlah menteri Menteri Indonesia ni, saya cakap kepada Menteri Indonesia ni, kalau bodoh jangan jadi menteri. Orang Indonesia 300 juta, kenapa pilih orang bodoh menjadi menteri? Kalau kamu tak boleh nak mentadbir negara kamu, kamu jangan mengatakan negara lain memerlukan anda untuk mereka hidup supaya rakyat kamu happy. Kamu menteri yang suka berhalusinasi. Bukan kamu menyalahkan mengatakan negara luar belajar dengan Indonesia bagaimana nak menanam padi, bagaimana nak mengurus padi. seperti meremehkan Apa sekali aku ya. tahu. Jadi bahasanya terlalu Sehingga sombong. Kak Prabowo pun cakap Malaysia import beras daripada Indonesia. Bahwa negara Menteri kita dia orang pun cakap, aku tak menterinya pernah malah hidup minta sampai tolong, sekarang ini mah bacot tak pernah ya. aku tengok beras dari Indonesia. Tak pernah. Dan yang aku tengok, orang Indonesia balik sana bawa Milo dari Malaysia. Kamulah melambangkan attitude rakyat kamu. Kamulah yang melambangkan corak negara kamu.
kamu menteri jangan sampai ditertawakan oleh orang-orang di Siapa negara yang luar. tertawa, malah bangga kan. Saya mentertawakan kamu, wahai menteri Indonesia. Ini ke level menteri. Bapak Serindit Buah alias Lindit alias Bapak Meja Rusli dari Malaysia. Bapak Meja Rusli namanya, catat ya guys. Jangan melawak lah Bapak. Menteri Pertanian kamu Mat Sabu datang bertemu berjumpa dengan menteri kami Bapak Amran. Ya. Untuk apa? Ya. Datang Indonesia jauh-jauh dari Malaysia membasirkan uang pajak kamu, uang cukai kamu. Untuk apa datang Indonesia beliau? Menteri kamu nak datang Indonesia ngapain? Halal bihalal, ya. Kangen ya, kangen dengan makanan-makanan Nusantara asli. Kalau di Malaysia kan makanan-makanannya kan bukan asli ya, copy paste dari makanan-makanan Nusantara yang asli ya. Kalau nak makan bakso yang sedap, soto Lamongan yang sedap, mesti ke Indonesia lah ya, yang paling asli. Rendang yang paling enak ya ada di Indonesia yang paling asli ya. Yang di Malaysia itu kurang sedap ya, sebab copy paste ya. Cakap berbusa-busa soal pertanian Malaysia ya. Kau tak tengok Malaysia import berapa? 71 lebih bilion ringgit tiap-tiap tahun bahan pangan ya. Menteri kamu mana sanggup melakukan swasembada beras ya. Tak payah bermega-mega sombong-sombong masalah ini ya. Kamu hina Menteri Pertanian kami Bapak Amran Sulaiman. Kamu tahu nggak ya, baru tahun ini kami boleh swasembada pangan, swasembada beras ya. Beras kami sangat berlimpah ya. Dan ini diakui oleh dunia internasional, bukan hoax. Macam mana negara kamu ya, cakap sembang yang terpandai, yang termakmur, yang paling bijaksana, yang paling pandai mentadbir negara ya. Menteri Pertanian kamu prestasinya apa ya? Masih juga import beras. Bukan negara kamu kecil macam Singapura ya. Negara kamu sangat luas. Macam mana tak tanam padi ya? Sembang kari saja yang paling hebat itu menteri-menteri kamu ya. Propaganda tiap hari, pencitraan tiap hari, kerja tak ada ya. Kau hina menteri kami bekerja Bapak ya, brother ya. Menteri kamu macam mana? Menteri Pertanian kamu apa guna ada Menteri Pertanian? Apa-apa masih import ya. Bukan hanya beras, apa-apa masih import. Bahan pangan Malaysia itu import ya. Warga juga malas jadi pesawah sebab harga dikontrol oleh pemerintah. Siapa nak nanam padi ya? Korang ini pelik lah ya. Semua nak murah, nak subsidi, nak dihad-hadkan ya, melawan hukum pasar ya, market price. Macam mana kita boleh lawan market price ya? Siapa yang tak ingin jadi, siapa yang nak jadi petani, jadi pesawah bila harga terlalu murah? Pikirkanlah ya. Kau nak sembang kari, nak kuliahi Menteri Pertanian kami, kamu punya hak apa? Kamu punya ilmu apa ya? Menteri Pertanian kamu pun tak mampu buat Malaysia swasembada pangan, masih import makanan-makanan ya. Lawaklah ke orang ini ya. Suatu hari kesombongan kalian buat kalian menyesal, tahu tak ya. Kami tengok sifat perangai kalian macam ini, kami tak akan berikan sokongan lagi ya. Jangan minta-minta beras. Nanti kalau musim kemarau, hujan lambat datang ya, korang tak bisa tanam padi. Kami ada padi, kami ada beras ya. Kami simpan beras-beras itu ya. Masa paceklik ya, korang tak ada beras, nak beli beras sangat mahal ya. Kami tak akan bagi lagi beras, kami tak akan jual beras ke Malaysia ya. Sifat dan perangai macam ini buat kami pelik. Jangan katakan kami jahat, jangan katakan kami anti Malaysia, jangan katakan kami benci kepada Malaysia. Sifat korang lah macam ini yang buat kami pelik ya. Kami nak bantu, korang tak hargai ya. Kami nak bantu, korang hina.
maunya apa? Ya, saya minta Bapak Presiden Prabowo dan para menterinya untuk tidak lagi menawarkan bantuan-bantuan kepada Malaysia. Percuma, tak ada guna. Ya, korang tak pernah menghargai kami, korang senang menghina kami. Ya, buat apa kami berbaik-baik hati kepada kalian, bermanis-manis muka dengan kalian? Oke, sampai korang sadar, sampai korang minta maaf, baru kami pikir-pikir lagi. Ya, selanjutnya jangan harap, ya, jangan datang lagi itu Menteri Pertanian kamu ke negara kami, ya, cakap elok-elok, tolong deh, ya, bagi kami beras, ya, tak ada beras buat orang Malaysia, ya, cari di India sana, cari di Tiongkok, cari di Vietnam atau Thailand, ya, bayar harga pasar, jangan minta-minta diskon, minta-minta subsidi, malu-maluin negara kaya katanya konon-kononnya, ya, cakap sembang kali pamer negara kaya, negara maju, apa-apa minta subsidi, apa-apa minta gratisan, malu lah, mana muka, ya. Terima kasih. Sikap Pak Cik yang emosional dan enggan menerima kenyataan tersebut akhirnya jadi bahan diskusi hangat di media sosial. Guys, gimana menurut kalian tentang Pak Cik Malaysia tadi ya? Seakan tidak tahu diri ya. Jelas-jelas Menteri Pertaniannya datang ke Indonesia, namanya Menteri Pertanian Indonesia itu untuk minta bantuan impor beras ke Malaysia. Tapi ada Pak Cik Malaysia ini seperti tidak menerima kenyataan ya, dan sombong dan selalu meremehkan Indonesia ya. Padahal jelas-jelas mereka menterinya datang mau minta bantuan dan mau belajar ya teknik pertanian secara lebih maju. Tapi Pak Cik Malaysia ini seperti tidak terima ya, malah dia yang kepanasan. Lucu sekali ya. Hanya dongeng dan apalah katanya tadi, malah menghina Menteri Pertanian kita ya, Menteri Pertanian Indonesia ya. Kita jelas-jelas ya bahwa Indonesia diakui ya dalam swasembada beras ini. Wajib Malaysia malah menghina, meremehkan, aduh, seperti tidak mau tahu bahwa negaranya sekarang krisis beras. Dibilangnya tidak krisis beras, tapi buat apa menterinya datang ke Indonesia? Lucu sekali ya. Itu argumen-argumen pernyataan yang halu gitu ya. Oke, buat teman-teman, jika kalian ingin berkomentar silahkan tinggal komentar. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.